Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aida Nuraini. Kali ini saya akan memaparkan tugas guru penggerak dalam modul 3.3 terkait dengan aksi nyata dalam pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Nah, di dalamnya nanti saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah terkait program saya, yaitu Fun Learning. Lalu saya juga akan berdiskusi dengan murid, berdiskusi dengan rekan sejawat, dan nantinya saya akan menyampaikan refleksi dengan cara 4P terkait dengan tugas saya di dalam aksi nyata ini. Nah, seperti apa jalannya aksi nyata saya di dalam program 3.3 ini? Ikuti terus videonya. Dulu di sini saya ingin berdiskusi dengan Ibu selaku kepala sekolah terkait dengan tugas saya di modul 3.3. Nah, ini dalam guru penggerak ini saya diberikan tugas untuk membuat program yang berdampak pada murid. Nah, ini saya implementasikan dulu di kelas saya, Bu, karena ini nanti saya mengajukan program itu yang namanya Fun Learning, di mana pembelajaran yang menyenangkan. Maksudnya ketika di kelas 6 semester 2 itu kan hanya untuk pembahasan kisi-kisi ya. Jadi biar pembahasan kisi-kisi tidak monoton dari guru langsung searah kepada murid, jadi murid diberikan keleluasaan ya, kebebasan, jadi memilih, berpendapat, dan juga agar kedepannya mereka merasa memiliki program itu. Nah, mereka akhirnya bisa memilih kisi-kisi mana dulu yang mereka suka, mata pelajaran mana dulu dengan media Fun Learning itu. Nah, di media itu sama seperti media monopoli cerdas begitu, Bu, yang pernah ikut Pirsani. Nah, itu yang akan saya buat untuk asesmen diri mereka sendiri. Nah, bagaimana menurut Bu Lulu? Menurut pendapat saya selaku kepala sekolah di lembaga ini, karena itu untuk kemajuan anak didik kita, juga untuk kemajuan teman-teman guru sejawat, itu intinya bagus. Nah, untuk itu pesan saya selaku kepala sekolah, mohon Bu Aida selaku guru penggerak bersama dengan Bu Ani nantinya dan Pak Huda yang sudah memiliki sertifikat, monggo kita ajak lembaga kita ini agar lebih maju lagi ke depannya, dan ilmu yang sudah didapat dari modul 3.3 ini Bu Aida kembangkan, atau Bu Aida istilahnya berbagi dengan teman-teman, apalagi teman-teman kita masih banyak yang belum ikut CGP. Semoga teman-teman kita yang belum ikut CGP bisa menyusul Bu Aida, Bu Ani, dan Pak Dan. Itu jawaban dari saya, pendapat dari saya, Pak Aida. Terima kasih Bu Lulu untuk izinnya dalam implementasi ini. Harapannya nanti begini, Bu, saya besok kalau tidak lusa itu akan mengadakan praktik baik sekaligus diskusi dengan rekan sejawat terkait dengan implementasi Fun Learning ini. Terima kasih Bu Lulu atas waktunya. Semoga bermanfaat ilmunya. Amin. Nah, ini adalah prakarsa perubahan saya Bapak Ibu mengenai program Fun Learning. Kenapa diganti? Karena memang di Fun Learning ini adalah menitik beratkan pada intrakurikuler. Jadi kegiatan pembelajaran, ya Bu Nur di situ biar tidak ketutupan Bu Nur. Kegiatan belajar mengajar yang ada di dalam kelas yang bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran murid serta melatih keterampilan berpikir dan membentuk student agency. Yang sudah saya tenangkan tadi bahwa student agency terdiri dari 3, yaitu voice, choice, dan ownership. Nah, lanjut Bu Hani. Latar belakang Fun Learning. Kegiatan ini dilatar belakangi karena minimnya program yang berbasis proyek di sekolah. Selain itu, hasil refleksi selama semester kemarin menunjukkan bahwa murid berharap banyak kegiatan pembelajaran yang bersifat proyek dan menantang bagi mereka. Tidak hanya belajar di lembar kerja, namun lewat permainan. Jadi kemarin itu pada saat semester 1 berakhir, Bapak Ibu, saya sudah menyebarkan angket kepada murid yang berisi refleksi. Refleksinya itu terkait dengan program apa atau kegiatan belajar mengajar apa yang disukai selama semester 1. Mereka menjawabnya adalah belajar yang berbasis proyek. Jadi belajarnya tidak hanya monoton lewat worksheet atau LKS, atau yang sekarang dikenal dengan nggak boleh LKS diganti dengan modul ajar. Nah, itu mereka tidak suka monoton seperti itu. Lanjut Bu Ani.
student agency pada fun learning. Kegiatan ini tidak hanya untuk melatih dan mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila, khususnya dalam kreatif dan bernalar kritis serta gotong royong. Namun kegiatan ini memberi kebebasan pada murid untuk menentukan suara dan pilihan mereka terkait objek evaluasi yang akan mereka ambil terlebih dahulu. Karena terutama di kelas 6 semester 2 itu dititik beratkan pada persiapan ujian sekolah. Semuanya pasti tahu. Nah, karena persiapan ujian sekolah yang dibahas adalah kisi-kisi. Kalau kisi-kisi biasanya membahas itu terlihat monoton. Karena kenapa? Guru di depan sebagai subjek pembelajaran, seakan-akan pembelajaran itu berpusat pada guru saja. Jadi guru menyampaikan materi dan lain sebagainya, muridnya hanya mendengarkan, mencatat, mengerjakan soal, hanya seperti itu. Nah, karena itu bagaimana caranya supaya student agency-nya anak itu tetap muncul walaupun saya membahas kisi-kisi untuk persiapan ujian sekolah, maka anak-anak di sini voice-nya, pendapatnya didengarkan. Dari apa? Dari tadi bahwa anak-anak ingin pembelajaran yang berbasis proyek, pembelajaran yang mengaktifkan mereka dengan cara permainan, dengan cara gerakan, movement, begitu niatnya mereka, inginnya mereka. Lalu selanjutnya choice, pilihannya di sini adalah kisi-kisi itu kan ada banyak ya Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu sudah tahu bahwa mata pelajaran mulai IPA, IPS, PJOK, agama, tapi PJOK agama memang dihandle oleh guru mapel. Kalau guru kelas kan selain itu bahasa Jawa, SPDP dan lain sebagainya. Di sini anak-anak diberhak untuk memilih mana kisi-kisi yang mereka sukai terlebih dahulu. Misal si A, si B, si C ingin kisi-kisi dari mata pelajaran IPA, maka mereka akan dikelompokkan jadi satu di mata pelajaran IPA. Yang lain lebih suka di mata pelajaran matematika, jadi matematika sendiri. Nah, fun learning di sini adalah medianya. Saya menggunakan yang pernah Bapak Ibu lihat pada saat saya implementasikan di halaman sekolah pada saat itu, yaitu media pembelajaran monopoli cerdas. Jadi dengan media pembelajaran monopoli cerdas itu adalah sebuah alat evaluasi bagi mereka setelah mereka mempelajari kisi-kisi, lalu kita membuat soal. Jadi guru yang membuatkan soal evaluasi dan mereka bermain di situ. Jadi seakan-akan mereka itu tidak terasa bahwa mereka dievaluasi. Mereka di situ terasanya adalah mereka sedang bermain monopoli cerdas begitu. Lalu ini adalah penjelasan yang tadi. Lanjut Bu Hani, apakah masih ada? Habis. Nah ini ya kata-katanya Mas Nadim tadi. Sekarang kita kembali ke atas Bu Hani di tahapan bagja. Nah, kalau di guru penggerak itu ketika kita membuat prakarsa perubahan program Bapak Ibu, kita itu harus mengikuti tahapan-tahapan bagja. B-nya adalah buat pertanyaan, A-nya adalah ambil pelajaran, yang G-nya adalah gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A-nya atur eksekusi. Yang kita diskusikan di sini adalah dalam tahapan 2 saja. Nanti kalau kelamaan, nanti malah ketiduran ya. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama, define ini, dan juga ambil pelajaran. Nah, dibuat pertanyaan ini, saya ingin diskusi dengan Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu di sini, menurut Bapak Ibu bagaimana dengan program fun learning yang saya kemukakan di dalam prakarsa perubahan untuk memunculkan student agency atau yang berdampak pada murid? Mungkin Pak Agung ingin berpendapat, Pak. Saya masih bingung gitu. Iya. Yang dimaksud dengan student agency Iya. apa? Nah, ya, saya jelaskan ya Pak Agung ya. Student agency itu terdiri dari 3 Pak Agung. Yang pertama adalah voice. Voice itu pendapatnya anak. Jadi anak mau seperti apa pembelajarannya, contohnya seperti itu. Lalu yang kedua adalah choice. Choice di sini adalah pilihan. Mereka berhak memilih mana yang mereka sukai dulu, mana yang mau mereka kerjakan terlebih dahulu, itu mereka boleh memilih. Jadi kalau misalkan kita implementasikan di dalam pembelajaran itu setidaknya seperti pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Ani ya. Jadi pembelajaran yang sesuai dengan bakat minat anak, sesuai dengan keberbedaan anak gitu. Lalu yang ketiga itu ownership Pak Agung. Jadi ketika mereka didengarkan pendapatnya, mereka diberi pilihan, itu maksudnya mereka itu biar memiliki, punya rasa tanggung jawab di dalam kelas bahwa itu adalah tanggung jawab saya di dalam pembelajaran gitu. Nah, terkait dengan fun learning yang saya sampaikan tadi, menurut Pak Agung bagaimana? Menurut saya sih juga sudah bagus ya, karena saya sendiri mengalami di beberapa kelas itu pun anak-anak itu merasa bosan
Kalau hanya saya sebagai subjek pembelajaran itu, ternyata anak-anak juga bosan. Nah, tetapi di kelas-kelas yang saya ajar itu ternyata masih anak-anak masih belum. Karena apa? Karena masih belum terarah. Saya mau kemana seperti itu, masih belum terarah. Mungkin juga dengan adanya seperti ini, mungkin nanti anak-anak bisa akan mengarah sesuai dengan kemampuan dan bakat mereka masing-masing. Mungkin itu. Jadi mungkin memang saya sendiri mengalami loh. Pak, bosan Pak mau keluar seperti itu. Padahal PJOK itu pun juga kalau di asesmennya, di ujiannya itu teorinya cenderung jelek. Sedangkan dia sebetulnya sudah di lapangan itu bagus, ya, paknya bagus, tapi untuk teori kadang masih jelek lah. Ini ternyata anak-anak juga kalau di dalam kelas saja itu merasa bosan. Nah itu. Jadi mungkin dengan adanya fun learning ini, mungkin anak-anak akan semakin bersemangat kembali lah. Tidak seperti yang disampaikan dari awal itu, bahwasanya bijiku sakmene ya wis aku tak santai aja. Karena anak zaman sekarang seperti itu. Seperti itulah. Kita mau menggugah ini loh. Bagaimana supaya anak itu punya greget lagi untuk menggali kemampuan dan memperkaya ilmunya seperti itu. Luar biasa calon fasilitator. Kita doakan Pak Agung diaminkan. Nah, ini untuk yang tahapan pertama, yang B, Bapak Ibu. Untuk yang kedua, yang ambil pelajaran atau discover itu adalah di sini saya akan setelah menyebarkan daftar angket kepada murid tadi Pak Agung dan juga Bapak Ibu yang lainnya, bahwa anak-anak kan sudah senang ya dengan pelajaran yang bersifat permainan, bersifat proyek, begitu tidak monoton saja. Nah, selanjutnya saya ingin Bapak Ibu kira-kira berdiskusi dengan Bapak Ibu, kira-kira daftar kegiatan apa ya yang bisa diimplementasikan Bapak Ibu di kelas masing-masing gitu. Jadi dari fun learning ini kira-kira bisa enggak ya saya terapkan di kelas saya begitu. Nah, kira-kira kalau misalkan bisa diterapkan di kelas saya, kira-kira mata pelajaran apa ya? Lalu bagaimana implementasinya? Bukan detailnya ya Bapak Ibu, maksudnya di enggak usah detailnya, hanya gambaran yang umum aja. Nah, mau siap bulan mau berpendapat, mau ke bulan kira-kira bisa diterapkan di apa bulan kalau di kelas Kalau 2? menurut saya kemarin itu saya di matematika kita pakai kartu bilangan, terus kita menyebutkan, saya bilang kalau membuatnya kan mulai dari angka 1 sampai 100, ya itu terus kita buat saya menunjukkan angka sekian sampai sekian, akhirnya anaknya ngambil kan, awalnya kita urutkan berdasarkan dilingkari gitu. Saya selesai dikumpul lagi, akhirnya sebelahnya lagi kan per kelompok, ini beda lagi. Ada puluhan misalkan gitu, puluhan dikumpulkan puluhan gitu. Dari situ ternyata anak-anak lebih tertarik dengan kartu bilangan tadi daripada kita misalkan perkalian ini gitu, dia malah nggak tertarik sama sekali Bu, capek Bu kalau gini, terus gimana? Jadi biasanya kartu bilangan dipegang sama sini, terus ini ada perkaliannya bersama dengan, akhirnya anak-anak cari jawabannya di sini. Kan kita cari banyak sekali. Tapi intinya dengan permainan permainan. Kalau dia seperti itu, kemudian kalau kita pecahan itu kita pakai kertas lipat gitu, seperempat, setengah, sepertiga itu diasir, terus kita kumpulkan di depan satu persatu, terus di situ saya gambar seperempat berapa suruh nempel. Cuma sebagian anak yang nggak bisa, mungkin 99% cuma satu aja yang mungkin kelupaan apa gimana nempelnya. Dari situ ternyata lebih memacu, Bu besok gini lagi ya, oke. Terus permainan di luar misalkan menyebutkan benda apa gitu, kita lompat-lompat, kita kembali lagi ke sini. Ternyata lebih anak-anak lebih suka daripada yang monoton di betul. Karena memang ya fun learning ini kan hanya sebuah media evaluasi yang betul. Karena tidak harus menggunakan monopoli cerdas, tapi ini adalah sebuah metode asesmennya untuk pembelajaran yang menyenangkan gitu ya. Dari Bu Ani, mungkin Bu Ani mau berpendapat mengenai yang bisa diimplementasikan fun learning di kelasnya? Mungkin yang bisa kalau yang sering saya terapkan itu biasanya pembelajaran matematika dan IPA, karena kan di pembelajaran itu tuh menurut saya itu lebih mudah dalam siswa itu sebagai subjek, karena kalau kelas 5 kan memang sudah
cara berpikirnya lebih mandiri dibandingkan dengan yang lain. Jadi mereka biasanya saya beri tugas untuk membuat peta konsep. Setelah itu menerangkan. Setelah mereka menerangkan, akan saya berikan pertanyaan-pertanyaan berupa hasil dari mereka diskusi tadi. Nah, habis dari mereka diskusi biasanya kalau mereka masih bosan atau itu sudah minggu ini saya lakukan, tetap minggu depannya saya membuat peta konsep, tetapi untuk evaluasinya saya buat lain. Misalkan kemarin saya buat ada gambar mereka menjodohkan, jadi mereka lari, ada gambar di sini, nanti di sini menjodohkan. Jadi lari sistem pencernaan gitu ya. Jadi lari, mereka nempel lagi, salah lagi. Jadi per kelompok setelah selesai kita evaluasi kembali bagaimana. Oh kok salah, karena apa? Jadi nanti setelah selesai kita evaluasi kembali. Betul. Iya. Kalau yang saya kesulitan itu mungkin di bahasa Jawa dan PPKN. Ini yang saya masih bingung bagaimana cara membuat pembelajaran yang menyenangkan. Karena kalau bahasa Jawa sendiri jujur saya itu memang tidak menguasai, bukan kurang lagi tidak menguasai. Jadi kalau untuk kegiatan pembelajaran seperti ini biasanya anak-anak tidak pernah memberikan penguatan karena saya sendiri tidak kuat untuk pembelajarannya. Mungkin Bu Aida bisa memberikan saran kepada saya. Kalau yang pernah saya lakukan di bahasa Jawa ya Bu Ani ya, kemarin itu kayak contohnya saja peribahasa ya dia. Paribasan, bebasan, saloko. Jadi itu kan ada 3 hal yang itu hampir mirip tetapi berbeda. Bebasan itu yang seperti apa, paribasan seperti apa, saloko seperti apa. Nah, di situ dikelompokkan Bu Ani. Jadi anak-anak hampir seperti Bu Ani tadi. Jadi anak-anak itu kayak estafet. Satu kelompok mereka dibagi 1, 2, 3, 4 tergantung gurunya mau jadi berapa kelompok dulu. Nah, itu mereka menghitung, otomatis kan heterogen ya kemampuan anaknya. Nah, mereka sebenarnya dari awal sudah diterangkan dulu. Tetap guru akan menerangkan, lalu guru memberi kesempatan mereka untuk membaca terlebih dahulu. Selanjutnya, mereka itu akan estafet. Jadi lari beregu begitu bersambungan untuk mengambil kalimat paribasan, bebasan atau saloko itu. Jadi dikumpulkan di mana? Kira-kira di mana ya Batok Boluisi Madu masuk di mana? Paribasan, bebasan atau saloko gitu. Jadi ditampilkan di situ. Terus lagi loh, kok saya nemu artinya? Maksudnya kan Batok Boluisi Madu itu kan wong kang elek namung nanging sugih kapinteran kayak gitu. Arti di mana ya tadi ya? Mereka akan mencari, tapi bukan satu anak. Mereka estafet terus. Betul. Nah, itu akan melatih tadi profil pelajar Pancasila yang gotong royong. Lalu bernalar kritisnya mereka akan main. Oh iya ya, saya berarti ini kira-kira gimana ya nalar kritisnya mereka juga akan. Dan rata-rata pembelajaran yang menggunakan fun learning atau pembelajaran yang bersifat permainan ini akan justru lebih menekankan pada profil pelajar Pancasilanya. Jadi karakternya anaknya itu akan dapat begitu dibandingkan dengan pembelajaran yang monoton, berpusat pada guru gitu. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu? Sudah cukup? Atau ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Nah, kalau misalkan nanti masih ada pertanyaan, mau untuk sharing kembali, bisa dilakukan japri ke saya atau ke siapapun lah. Kita bisa terbuka, karena ketika kita sering menggunakan praktik baik atau istilahnya kalau punya ide nih, kayaknya ini bagus nih untuk meningkatkan hasil belajar. Nggak apa-apa Bapak Ibu langsung aja bilang ke Bu Lulu selaku kepala sekolah, nanti Bu Lulu akan mengagendakan untuk berbagi praktik baik. Mungkin saja teman-teman yang lain, oh iya ya, selama ini ternyata ya memang harus seperti itu. Berarti memang saya ini kurangnya di begini dan sebagainya. Karena memang tidak ada yang sempurna nih Bapak Ibu, termasuk saya, Pak Huda, Bu Ani pun ya saat ini mengikuti pendidikan guru penggerak itu tidak ada yang sempurna. Pasti butuh hal yang harus ditambahi ataupun ada hal yang harus dikurangi lagi dari kami gitu. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu terkait dengan praktik baik kali ini, mulai dari Bu Ani tadi mengenai memetakan aset dan juga saya mengenai program yang berdampak pada murid. Harapannya program-program itu bermunculan bukan hanya kepala sekolah yang bertanggung jawab idenya dari kepala sekolah, bukan seperti itu, tapi bisa bermunculan dari guru. Jadi guru punya program lalu dipraktik baikkan, digunakan seluruh sekolah gitu. Semuanya hanya untuk murid kita.
Sekian, saya Aida Nuraini dan juga rekan saya tadi, Ani Puspitasari. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga mixu. Semoga mixu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tadi kan kalian sudah pelajaran ya? Pelajaran apa tadi? PJOK. PJOK. Buktinya sudah pakai olahraga semuanya. Nah, sekarang kita akan diskusi ya. Diskusinya itu begini. Bu Aida itu punya program. Programnya itu namanya adalah Fun Learning. Nah, program Fun Learning ini itu tujuannya adalah untuk memberikan evaluasi terkait dengan visi-visi yang telah kalian pelajari. Nah, di sini maksudnya Bu Aida, kalian boleh memilih visi-visi mana dulu yang mau kalian asesmen atau kalian evaluasi yang kalian senang. Kayak contohnya Rangga suka mata pelajaran apa Rangga? Yang kamu pilih, IPA dulu. Nah, IPA pada saat itu Rangga berarti boleh untuk memilih IPA sebagai pertama kali dia evaluasi dengan menggunakan media Learning. Kemarin apa medianya Nana? Monopoli cerdas. Nanti yang lain juga banyak. Itu hanya salah satu rekomendasi dari Bu Aida menggunakan media monopoli cerdas. Nah, menurut kalian bagaimana? Ada yang mau kalian diskusikan mungkin? Bu, Ya, Amira. misalnya memilih matematika dulu, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, kayak tadi Rangga memilih IPA dulu, Mira misalkan memilih matematika dulu juga nggak apa-apa. Yogi mau pilih apa kira-kira? IPS. IPS kan nggak sama semua ya. Mira matematika, Rangga IPA, Yogi IPS, nggak apa-apa. Karena itu dulu saja yang pertama kalian sukai dulu di divisi tersebut yang kalian pahami dulu. Gitu ya, Dimas. Dari tadi ketawa-ketawa. Apa pelajarannya kamu sukai Dimas? IPA. Oh sama berarti dengan Rangga. Mungkin ada lagi yang mau didiskusikan selain pertanyaan dari Mira tadi Nana? Bu, kalau Ya. teman saya ada yang memilih IPA, kalau saya juga memilih IPA, kan bisa dicoba. Oke, kayak tadi misalkan Rangga IPA ya, Dimas IPA, Alia juga IPA. Apakah boleh berkelompok? Boleh. Karena ketika monopoli cerdas itu kan nggak hanya satu pemain ya kan? Ada beberapa pemain. Boleh anak-anak seperti itu ya. Kalian cari teman kalian yang sama dengan mata pelajaran kalian, lalu kalian kolaborasi gitu boleh. Ada lagi yang mau didiskusikan? Ilva? Kalau misalnya sama keluarga apa boleh? Oh iya, betul. Ini pertanyaan yang bagus. Kayak misalkan monopoli itu kan di sekolah Bu. Tapi kalau misalkan mau dibuat di rumah kerjasama dengan keluarga, apakah boleh? Boleh. Nanti kita buat media monopoli dalam bentuk ini itu mungkin ya. Ya, yang enggak kan kalau kebesaran nggak bisa ya dibuat ke rumah satu-satu. Kalian jadi nanti punya monopoli yang dalam bentuk mini ya. Yang kecil bisa kalian gunakan di rumah. Adakah yang mungkin yang mau didiskusikan lagi anak? Berarti kalian kira-kira setuju nggak kalau misalkan pakai itu dulu, pakai media learning itu? Jadi kalian boleh memilih, ya anak ya, boleh memilih poin mana dulu, mata pelajaran mana dulu yang mau kalian evaluasi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jelas Nana? Jadi nanti kita implementasikan ya untuk persiapan ujian sekolah kita. Oke? Oke, tepuk semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan merefleksi tahapan B dan A. Nah, yang pertama dulu adalah tahapan buat pertanyaan. Nah, di tahapan ini nanti saya akan merefleksi dengan cara 4P seperti biasanya, yaitu peristiwa, perasaan, penerapan, dan juga pembelajaran. Nah, untuk yang pertama kali adalah peristiwa dalam buat pertanyaan. Di dalam program Fun Learning ini adalah sebuah program intrakurikuler dari saya, yang kemudian program ini nanti akan diberikan keleluasaan kepada murid, sehingga mereka diberikan student agency atau kepemimpinan murid dengan cara
voice atau pendapatnya mereka didengarkan mengenai program apa saja yang ada dalam Fun Learning. Nah, mereka berpendapat bahwa ujian sekolah, ujian praktik, kisi-kisinya bisa mereka pilih, bukan guru yang menentukan. Selanjutnya, nantinya ketika mereka sudah berpendapat, mereka bisa memilih kisi-kisi yang mana dulu yang akan mereka evaluasi atau asesmen. Selanjutnya mereka juga nantinya bisa memiliki program tersebut. Nah, selanjutnya lagi mengenai perasaan. Perasaan saya terkait dengan buat pertanyaan ini awalnya karena ini masih awal, maka ada rasa khawatir dalam diri saya. Maksudnya khawatir di sini adalah apakah nanti kepala sekolah menyetujui program yang saya ajukan, lalu rekan sejawat bagaimanakah, apakah juga menyetujui atau bahkan akan menentang program ini. Dan ternyata setelah saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat, alhamdulillah mereka baik kepala sekolah maupun rekan sejawat menerima program ini, sehingga nantinya program ini juga akan diterapkan di kelas mereka dengan cara menyesuaikan karakter peserta didik. Jadi kalau misalkan di kelas 6 memang kan untuk fokus ujian sekolah maupun ujian praktik, tapi kalau di kelas yang lainnya itu digunakan dalam intrakurikuler. Jadi pembelajarannya bisa menyenangkan dan juga siswa diberikan pilihan seluas-luasnya untuk dapat memiliki pembelajaran tersebut. Lalu terkait dengan pembelajaran di sini saya dapat memetik sebuah pembelajaran bahwa ternyata ketika kita memiliki program untuk berdampak positif pada murid, nyatanya kita harus memang bekerja sama dengan seluruh pihak yang ada di sekolah. Di sini maksudnya adalah yang pertama tentunya saya meminta izin kepala sekolah, karena memang kepala sekolah di sini memiliki kebijakan atau nilai politik yang bisa digunakan kepala sekolah untuk kemudian dengan powernya atau kekuatannya bisa mempengaruhi rekan-rekan sejawat yang lainnya. Nah, selanjutnya untuk rekan sejawat di sini memang sebuah program itu, karena kita sekolah itu kan memang organisasi ya. Karena organisasi itu maka harus ada kerjasama dari segala pihak, termasuk juga rekan sejawat. Nah, tidak mungkin kalau misalkan kita mengerjakan hanya seorang diri, yang lainnya tidak bekerja sama. Nah, karena itu dibutuhkan kerjasama seluruh pihak termasuk dari rekan sejawat. Selanjutnya untuk penerapan ke depan di dalam Fun Learning ini, karena memang Fun Learning ini tidak hanya untuk kelas 6, harapannya selanjutnya bisa untuk semua kelas, semua jenjang, dengan memperhatikan karakter peserta didik yang sudah saya sampaikan tadi. Bahwa di sini tadi ada diskusi juga dengan rekan sejawat bahwa mereka bisa mengimplementasikan di kelas masing-masing dalam program interkurikuler ini. Demi apa? Demi meningkatkan student agency atau kepemimpinan murid. Oke, selanjutnya setelah saya merefleksi yang tahapan pertama atau buat pertanyaan, selanjutnya saya akan merefleksi tahapan yang kedua, yaitu ambil pelajaran. Nah, di tahapan ini tentunya berbeda dengan tahapan yang pertama. Kalau tahapan pertama tadi perasaan saya masih khawatir apakah nanti program ini disetujui atau tidak. Dalam tahapan ini saya mulai senang karena bisa berbagi praktik baik dengan rekan sejawat dan juga bisa program ini nantinya kemudian kan bisa digunakan untuk student agency atau kepemimpinan murid. Jadi seluruh program harapannya adalah berdampak positif bagi murid kita. Dalam peristiwa di sini, ketika saya sudah berdiskusi dengan salah satu rekan sejawat saya yang sudah lulus guru penggerak di angkatan 5, beliau menyarankan bahwa alangkah lebih baiknya bahwa program Fun Learning ini tidak hanya diimplementasikan di sekolah, tetapi juga di rumah dengan melibatkan atau kerjasama dengan orang tua atau wali murid. Jadi di sini ditekankan bahwa ternyata memang membutuhkan pelibatan bukan hanya lingkungan sekolah saja, tapi juga lingkungan keluarga seperti yang kita pelajari di modul sebelumnya. Nah, karena itulah di sini peristiwa ini harapannya ketika nantinya dalam pembelajaran kemudian bahwa Fun Learning ini merupakan program yang bukan hanya bisa diterapkan di sekolahan gitu, tapi juga bisa diterapkan juga di rumah, di mana orang tua diajak bekerja sama, orang tua juga bisa ingin memiliki rasa untuk bertanggung jawab juga terhadap kesuksesan peserta didik atau murid. Nah, selanjutnya di dalam pembelajaran juga awalnya itu saya merasa sebelum saya mempelajari modul ini ya tentunya awalnya saya merasa bahwa membosankan sekali sih mengajar di kelas 6 karena memang seakan-akan kreativitas saya itu mati begitu ya ketika sudah mengajar di kelas 6 awal-awalnya, karena memang berfokus hanya pada
persiapan ujian sekolah, persiapan ujian praktik yang sungguh sangat membosankan sehingga saya tidak memiliki wadah untuk mengembangkan kreativitas saya. Ternyata setelah saya mempelajari ini dan saya menemukan fun learning bahwa ini memang merupakan pembelajaran yang menyenangkan, di mana bukan hanya murid yang senang tetapi juga gurunya senang, karena pembelajaran ini tidak hanya monoton disampaikan kisi-kisi dari guru kepada murid satu arah, tetapi ini dua arah, di mana murid juga bisa memilih. Jadi intinya persiapan ujian sekolah maupun ujian praktik itu bisa didesain semenarik mungkin, tidak hanya seperti yang lalu-lalu membosankan satu arah begitu. Lalu untuk selanjutnya di penerapan dalam ambil pelajaran ini, harapannya ketika memang fun learning ini dengan konsisten bisa dilaksanakan di sekolah, bukan hanya di kelas 6 tapi juga di semua jenjang, harapannya nantinya bisa menimbulkan suatu pembelajaran atau menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan, dan juga membuat murid itu bisa semangat terus datang ke sekolah setiap hari. Karena menurut saya murid itu tidak membutuhkan guru yang serba bisa, serba tahu, tetapi murid itu membutuhkan guru yang bisa membuatnya semangat untuk datang ke sekolah setiap hari. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan refleksi di modul aksi nyata modul 3.3 ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan maupun kekurangannya. Saya Aida Nuraini, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Malang. Salam dan bahagia.